warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matovan. Saya akan memberikan informasi tentang komunikasi Islam. Materinya adalah komunikasi dalam Islam. Saya akan memberi pengertian ruang lingkup dan fungsinya. Mungkin saya akan memberi singkatan disingkat aja ya. Oke, kita mulai aja. Jangan lupa subscribe dan like dan komen channel gue. Oke, lanjut. Pengertian komunikasi. Sebelum masuk ke dalam komunikasi Islam, ada baiknya kembali kita melihat ke belakang pengertian komunikasi. Seperti yang disinggung sebelumnya, yang maksudnya adalah komunikasi dalam bahasa berasal dari kata terminologi yang berasal dari kata komunikare yang berarti untuk membuat kesamaan atau untuk berbagi. Dalam bahasa Latin disebut juga dengan communication atau communis yang artinya sama. Terus dalam istilah bahasa Arab adalah tawasul berasal dari kata wasolah yang artinya sampai, dan demikian tawasul dalam proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melalui komunikasi. Istilah lain bahasa Arab untuk merujuk istilah komunikasi ini adalah istisal yang lebih menekankan pada makna ketersambungan pesan. Dalam istihal, jika pesan dikirimkan oleh komunikator sampai dan bersambung pada komunikator atau komunikate, maka itulah komunikasi yang tidak harus terjadi feedback atau umpan balik. Kata salah satu peneliti fisiologi, Bapak Raymond S. definisikan komunikasi sebagai adalah proses transisional yang meliputi perpisahan dan pemilihan bersama lambang secara kognitif. Begitu rupanya sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respon yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber. Lanjut, pengertian komunikasi Islam. Pengertian komunikasi Islam ini definisinya atau pengertian komunikasi dalam Islam dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kedua dalam komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Sebagai ilmu, komunikasi Islam memiliki rujukan utama yang merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sumber utama inilah yang merupakan karakteristik Islam. Selain Al-Quran dan hadis, kitab-kitab yang disampaikan para ulama serta disiplin ilmu lainnya yang turut memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu komunikasi secara umum dan komunikasi Islam pada khususnya. Prinsip-prinsip komunikasi Islam. Saya akan singkat. Prinsip-prinsip komunikasi Islam adalah: 1. Ikhlas, 2. Pahala dan dosa, 3. Kejujuran, 4. Kebersihan, 5. Berpikir positif, 6. Hati, lisan, dan perbuatan adalah satu kesatuan, 7. 2 telinga, 1 mulut, 8. Pengawasan, 8. Selektif dan validitas, 10. Saling mempengaruhi, 11. Keseimbangan, 12. Privasi. Komunikasi efektif dalam perspektif Islam. Saya akan memberikan komunikasi prinsip verbal. Yang pertama, intonasi yang lembut. Kedua, menggunakan kata-kata yang tepat. Ketiga, menggunakan menggunakan suara yang lemah lembut. Keempat, memahami mental penerima pesan. Kelima, memahami situasi dan kondisi. Keenam, menghindari dominasi pembicaraan. Ketujuh, menghindari mencela dan diskusi. Sedangkan prinsip komunikasi nonverbal yang pertama adalah yang
ceria, menggunakan mata, menggunakan tangan. Fungsi komunikasi Islam. Pada umumnya komunikasi Islam berfungsi sebagai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, informasi. Kedua, memberikan keyakinan. Ketiga, mengingatkan. Keempat, memberi motivasi. Kelima, sosial. Keenam, memberi bimbingan. Ketujuh, memberikan kepuasan spiritual. Kedelapan, menghibur. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi Islam. Adapun yang menjadi ruang lingkup komunikasi Islam yaitu pertama, komunikasi terhadap Sang Pencipta. Kedua, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, komunikasi antar manusia. Maksudnya antar manusia ini komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Berikutnya adalah bentuk komunikasi Islam. Komunikasi Islam dengan sang Pencipta pertama. Kedua, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri atau komunikasi interpersonal. Atau melalui komunikasi interpersonal kita dapat berbicara dengan diri kita sendiri, belajar mengenai diri kita sendiri, dan menilai diri sendiri. Kita dapat menguasai diri kita sendiri mengenai segala sesuatu yang lain. Berikutnya adalah komunikasi ketiga, komunikasi antar manusia, diantaranya komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Melalui komunikasi interpersonal yang kita berinteraksi dengan orang lain, belajar mengenai orang lain, diri kita, dan lain-lainnya. Keempat, komunikasi kelompok. Kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda di dalam kelompok yang sama. Kelima, komunikasi publik. Orang lain memberikan informasi dan mempersuasi diri kita, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, komunikasi dalam perspektif Islam. Ada beberapa hal. Yang pertama, komunikasi telah ada bersama dengan adanya manusia di muka bumi ini. Kedua, komunikasi berkait erat dengan manusia dalam perspektif Islam. Ketiga, komunikasi merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Keempat, komunikasi merupakan pengejawantahan kasih sayang Sang Pencipta pada manusia. Kelima, komunikasi memiliki tujuan agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain guna mewujudkan semangat takwa. Keenam, komunikasi memiliki tujuan untuk menebar semangat kedamaian dan kenyamanan. Ketujuh, komunikasi adalah wujud dari lahir dan batin, dari hati. Selanjutnya ke-8, komunikasi berefek pada kehidupan dunia dan akhirat. Pesan komunikasi dalam perspektif Islam, yang pesan verbal, pesan berupa pikiran, emosi, keinginan, harapan disampaikan melalui percakapan. Dalam Al-Quran, pesan verbal disebut dengan istilah lafaz, qaul serta kalimat. Pesan non-verbal selain pesan verbal, pesan yang merupakan pesan tubuh juga digunakan dalam proses komunikasi. Manfaat kita mempelajari komunikasi Islam. Yang pertama, membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ketiga, membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan diri sendiri. Ketiga, membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Jikalau materi saya cukup berkenan di hati para penonton, lagi. Semoga materi ini cukup masuk ke dalam, atau cukuplah masuk ke dalam pikiran Anda, atau maksudnya mudah keserap gitu loh. Mungkin kalau misalkan bisa dibilang mungkin perkataan saya ada yang kurang, nanti saya bakal ngasih link atau data tentang bahan yang saya ambil. Mungkin itu aja dari saya. Maaf kalau bila ada salah kata.
guys, itu semua. Itu pun jika kalian sampai 100 semoga ya sampai dapat monetis. Dan Ahmad Taufan Dinugo ini juga sama mendapatkan sampai monetis sampai 1000 subscriber, dan Alta channel juga sama sampai 1000 subscriber. Nah tolong ya di subscribe channel gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.